wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang ini Allah mempertemukan kita dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan ilmu yang kita pelajari semoga menjadi ilmu yang diberkahi oleh Allah. Ikhwatul iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adapun materi yang akan kita bahas pada siang ini, kita akan membicarakan tentang khamsul qawaid fil ilmi wan nasihah, tentang 5 mutiara, 5 kaidah di dalam ilmu dan nasihat. 5 mutiara di dalam ilmu dan nasihat. Jadi 5 poin ini menjelaskan kenapa di dalam Islam itu wajib mencari ilmu, wajib tanasuh, yaitu saling memberi nasihat. Itu kenapa? Ya, maka 5 mutiara ini, 5 kaidah ini yang akan menjelaskan dasar-dasar kenapa diwajibkan secara mutlak. Diwajibnya thalabul ilmi itu wajib yang mutlak, yang tidak boleh ada alasan. Jadi kalau alasan repot, nggak benar. Ya, nggak belajar, nggak cari ilmu, alasannya apa? Repot, nggak benar. Kalau kita urusan dunia aja, sekolah sempat nggak ada alasan begitu. Dalam untuk dunia, sekolah di dunia, untuk urusan dunia, semua disempat-sempatkan untuk belajar. Betul apa enggak? Ini apalagi untuk urusan akhirat dan urusan agama yang paling urgent. Nah, sekarang mari kita lihat 5 kaidah ini, sehingga diharapkan, harapannya nanti setelah kita mempelajari 5 kaidah ini, motivasi kita di dalam thalabul ilm, motivasi kita di dalam mencari ilmu dan tanasuh, saling nasihati, itu meningkat. Diharapkan demikian. Ya, setelah mengetahui tentang ahamiyah, tentang pentingnya ilmu dan nasihat ini. Baik, mari kita pelajari bersama-sama apa 5 kaidah dan 5 mutiara tersebut. Yang pertama, mengapa ilmu dan nasihat itu sangat penting? Sebab di
Di dalam diri manusia itu terdapat yang namanya an-nafsu wal iradah. Ini yang pertama. Sebab di dalam diri manusia itu terdapat nafsu, dorongan-dorongan untuk nyenengi sesuatu, atau dorongan-dorongan untuk memiliki sesuatu. Ya. Wal iradah, dan adanya keinginan-keinginan. Dan orang yang berakal pasti punya ini, ada dorongan-dorongan untuk memiliki, ya, yang lahir dari al-iradah, keinginan-keinginan. Coba dirasakan Bapak Ibu punya keinginan bukan? Hah? Punya keinginan bukan? Punya. Keinginannya sedikit apa banyak? Ketok yang menang ya. Ketok yang menang tadi dipikir, ketok yang menang wong. Tapi sing dikarepno saya coba direnungkan yang matang. Lalu apa korelasinya dengan ilmu dan nasihat? Apa hubungannya dengan ilmu dan nasihat? Persoalannya adalah karena tidak semua yang diinginkan itu benar. Gak semua yang diinginkan itu baik. Betul begitu? Keinginan itu banyak keinginan orang. Karena keinginan manusia itu tidak ada batasnya. Nah, ada keinginan ada batas itu nggak ada batas itu. Coba sambil nuruti karepe ati ono entek ya ora. Ora ono. Pingin ini beli, wis keturutan pingin liyane. Karena selalu hadir sesuatu yang menarik kepada hati dan hati senang. Itu yang disebut dengan an-nafs. Lah nafsu yang ada di dalam diri manusia itu selalu mendorong kepada yang tidak baik. Nafsu itu kan ada 3 macam. Ya, nafsu yang ada dalam diri manusia ada berapa? Ada 3. Yang pertama disebut nafsu ammarah bisu. Yang pertama apa? Nafsu ammarah bisu. Nafsu yang selalu mendorong, menyuruh terus dalam keburukan. Ini yang nafsu yang pertama. Bisikan-bisikan untuk ngelakoni yang gak benar itu selalu ada. Yang kedua disebut nafsu al-lawwamah. Nafsu lawwamah, nafsu yang selalu menyesali diri. Nah, termasuk tanda-tanda hidupnya hati. Ibu kepingin sholat tahajud, ya. Kemudian begitu malam ngelilir kasih ke sholat. Isuke getun. Kok meneng kepingin nggak sholat mana? Ngelilir mana? Gak sholat mana? Bu isuke getun mana? Nah, itu masih ada tanda-tanda kebaikan itu yang disebut nafsu lawwamah. Itu ada di dalam surat, kalau nafsu ammarah bisu itu surat 12 ayat 53. Surat 12 ayat 53. Ya, surat Yusuf. Surat Yusuf surat 12 ayat berapa? 50. Yang paling enak dibuka. Yang bawa mushaf silakan dibuka. Surat 12. Ya, silakan. Kita buka surat Yusuf ayat berapa?
Surat 12 ayat 5 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ya, ada terjemah? Ada. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini nafsu yang pertama. Disebut nafsu apa tadi, Bu? Nafsu ammarah. Jadi nafsu yang selalu dorong orang untuk berbuat tidak baik. Keinginan untuk melakukan yang gak benar. Ya, itu nafsu ammarah bisu. Nah, sehingga inilah peran. Lalu bagaimana mengendalikan nafsu yang gak baik ini? Keinginan untuk memiliki ada apa nggak di hati kita? Ada. Bahkan kadang-kadang yang nggak mampu dimiliki pun diinginkan untuk dimiliki. Makanya nekat utang. Langsung keselak. Sampai besok kalau gitu. Gimana? Itu manusia soalnya. Nekat akhirnya karena kekuatan keinginannya sangat kuat. Butuh apa? Isok seneng titik bangga karo tonggo. Nek ngertok sakjane. Mau jumtok kenapa nyecel? Iya apa tidak? Makanya nuruti nafsu itu pasti mudarat belakangnya. Pasti bahaya dan pasti sengsara. Senengnya nek titik napa? Nyopot tonggo ning dem ning ngedan. Bandane ning ngedan. Dia wangi nekat ora karuan, kemudian morat-marit kehidupan dan ekonominya. Sehingga ini dibutuhkan pengendali. Apa pengendalinya? Ilmu dan nasihat. Makanya anak-anak kita pun juga demikian sebenarnya kan. Jiwa kita itu kan jiwa kekanak-kanakannya masih kuat. Iya kan? Ya, cuma kapan diakoni ngoten mawon. Coba ayo tak takoni. Anak kecil itu tabiatnya apa, Bu? Nek jaluk gak dituruti nggih. Nah, itu sifatnya anak? Sifatnya anak? Kok ibu jawabnya sampean? Sifatnya anak? Kecil. Ibu-ibu kalau jaluk gak dituruti nggih. Sifatnya anak? Bapak-bapak sama di rumah. Sorry bapak-bapak cocok. Jadi pengendalinya itu. Makanya kan ibu-ibu ketika menasihati anak, buat apa kamu beli? Kan di rumah sudah ada. Lo namanya anak-anak itu nggak pernah mikir ibu. Sing didelok, sing diseneng dijaluk, ngoten lho. Mari sampe tukang bedilan, menil liwat nek toko lihat itu bedilan. Ya njaluk maneh wong arek cilik. Sakjane persis. Sama. Wong sing gede-gede yo ngoten niku. Nah, jadi pengendalinya apa? Ilmu dan nasihat. Lah ilmu ini yang kemudian mengantar seseorang untuk bisa berpikir jernih. Haruskah saya memilikinya? Haruskah saya membelinya? Haruskah saya mendapatkannya? Itu ilmu yang akan mengantarkan orang berpikir. Tanpa ilmu dan nasihat ini lost mental ini, nggak terkendali. Jelas betul? Makanya kalau jenengan punya putra dua, sing situ niku primpen, sing situ los, pasti yang jenengan puji, kaya adikmu gitu loh. Pinter gawe memfungsikan
uangnya. Kacok sak mripat sak ketoke mripat dijaluk dibeli. Itu kan nuruti karepe ati saja. Nah, itu pengendalinya. Sehingga nafsu itu ketika tidak dikendalikan, keinginan-keinginan tidak dikendalikan, maka kerusakan yang akan terjadi. Dan kita akan terjebak di dalam syahwat yang merusak dunia dan agama kita. Merusak dunia dan agama kita. Itu apabila setiap keinginan harus dituruti. Makanya kita butuh pengendalinya. Bukan nafsu dibersihkan, bukan. Kita butuh nafsu soalnya dalam hidup ini. Sebab nek sampai nggak tuh nafsu, hidup ini nggak bisa nikmat. Ya, bapak nggak punya nafsu dengan perempuan, lihat istrinya kayak ketebong, nggak tertarik. Ya. Jadi nafsu itu bukan dibersihkan dari diri kita, bukan dibuang, bukan dilepas dari diri kita, namun dikendalikan. Nah, pengendalinya itu dua. Yang pertama nasihat, yang kedua pengendalinya adalah ilmu. Imam Al-Hasan rahimahullah ta'ala menyatakan arba'un man kunna fihi asamatullah minasyaitan wa harramallahu ala nar. Ada 4 perkara kata Imam Al-Hasan. Ada 4 perkara. Barang siapa yang mampu mengendalikan 4 perkara ini, barang siapa mampu mengendalikan 4 perkara ini, maka asamahullahu minasyaitan, Allah menjaganya dari syaitan, wa haramahullahu 'alan nar, dan mengharamkan dia dari neraka. Masya Allah, kita akan selamat dari 2 fitnah ini kalau mampu mengendalikan 4 perkara. Apa 4 perkara yang perlu dikendalikan? Yang satu, yaitu indar rahbah, ketika punya keinginan. Ketika punya apa? Keinginan itu nggak dilarang. Wong ingin kok. Nyenengi sesuatu dilarang apa enggak? Enggak. Tetapi tidak semua yang disenangi, tidak semua yang diingin harus dimiliki, gitu loh. Itu menjadi kaidah penting. Tidak harus yang kita senangi itu mesti harus kita miliki. Ada kalanya sesuatu itu cukup dilihat dan menyenangkan, cukup itu sudah. Tidak harus dimiliki, cukup sudah. Ya. Di mana alun-alun Sidoarjo baru jadi, itu kan bagus alun-alun Sidoarjo. Pas baru jadi istri saya tajak jalan-jalan ke alun-alun, tertarik sowan melihat, tapi pulang nggak minta dibuatkan alun-alun, cukup ya lemah sopo ya. Artinya apa yang kita sambutkan itu? Sesuatu itu terkadang tidak harus kita miliki, dikendalikan. Nah, ini kan pengendalian. Ini kan pengendalian. Itu yang pertama, indar rahbah, ketika munculnya keinginan. Yang kedua, indar rahbah, ketika diselimuti oleh rasa takut. Ketika diselimuti oleh rasa takut. Sebab rasa takut itu kalau dikendalikan, kalau tidak dikendalikan, itu bisa memakan korban banyak. Ya. Dan bisa banyak melanggar batas sama persis dengan keinginan tadi. Orang itu kalau sudah punya kekuatan, keinginan yang sangat kuat, itu setiap jalan akan ditempuh. Masih ingat kita kalau ada orang kepingin jadi pemimpin, apa yang nggak dilakukan? Hah? Apa yang nggak dijalani? Setiap jalan ditempuh. Nggak peduli itu halal, nggak peduli itu haram.
Karena sudah kenceng keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, kayak ini kalau nggak dikendalikan bahaya. Menjadikan orang lalai, menjadikan orang gelap hatinya, menjadikan orang hilang rasa takutnya kepada dosa sudah nggak ada. Masya Allah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua apa tadi? Indar rohbah, yaitu mengendalikan ketika diliputi oleh rasa takut. Coba kita lihat pada detik-detik terakhir kemarin, orang diselimuti dengan rasa takut selama 1,5 tahun. Opos nggak dilakoni. Ditemukan ternyata obat virus kencur. Pengetuk kencur. Gimana? Ditemukan ternyata jahe. Sak pasar enggak jahe. Terakhir susu Bilbrand habis. Langsung meningkat 16.000 dituku. Lah ya udah gak genasan ya. Apa yang tidak dilakoni? Penyemprotan tuh sampai gila-gilaan orang melakukan semprotan. Setiap lorong perumahan itu nggak terlewatkan, semua disemprot. Nggak peduli habis semprot lagi kalau masuk itu. Syarat masuk perumahan itu semprot. Kasihan yang jualan LPG kantor Aqua itu, Bu. Sehari itu ping 30 disemprot. Karena setiap masuk lorong harus disemprot. Sampai ada di Sidoarjo itu 3 guyonan jual sing biasa antar pegawai toko itu. Pak Haji, saya besok izin nggak kerja lagi saya. Kenapa? Saya sehari 30 kali pakai semprot. Habis ngantar di perumahan ini kan disemprot. Nah, satu perumahan itu kan sekarang model klaster. Nah, setiap klaster itu ada penyemprotan. Habis disemprot di klaster sebelahnya, masuk sebelahnya semprot lagi. Walaupun badannya itu sudah basah kuyup. Sudah dibilang, Pak, saya baru saja dari sebelah dia semprot. Nggih Mas, tapi masuk sini semprot, kalau nggak disemprot saya yang salah. Begitu loh. Akhirnya si pegawai ini minta izin besok nggak kerja. Karena kalau besok masuk, bukan virusnya yang mati. Coba jenengan lihat, di mana-mana membabi buta orang. Dikarenakan rasa takut yang berlebihan. Takut yang berlebihan. Saya karena mengawal beberapa jamaah yang masuk ke daftar, karena saya punya daftar, jamaah yang opnam, jamaah yang isoman, itu kita punya daftar dan kita motivasi ya. Dan subhanallah kita temukan di sana gak doyan makan, gak bisa tidur, itu belum tentu murni dari virus. Panik, nah gitu. Karena rasa panik itu. Maaf, kalau ibu pernah marah nggak? Pernah marah nggak? Sering. Oke, atau bapak-bapak, kalau marah gimana? Rasa nafasnya gimana? Teratur gitu? Nggak teratur. Gimana? Semakin puncak marahnya, semakin sesak nafas. Jadi sesak nafas itu belum tentu dari virus. Gak doyan makan belum tentu karena panik. Wong ada istri sehat walafiat, dengar suaminya mau nikah lagi langsung kenyang perutnya. Langsung marah. Iya, rakolu. Karena kepanikan, gak bisa tidur itu karena panik. Bukan karena pengaruh virus. Dan Anda teman-teman yang kita motivasi, kita ajak ngobrol. Obatnya ngobrol aja, dijak guyon, bisa baca Quran. Yuk, diartekno, apa artinya? Coba simpulkan. Subhanallah, dengan cara itu banyak teman-teman yang selamat. Ya, banyak teman-teman. Ya, selain semuanya itu takdir dari, tapi ikhtiar harus dilakukan. Itu rasa takut. Yang kedua, yang ketiga, yang harus dikendalikan adalah asyahwat. Apa? Syahwat. Nyenengi sesuatu. Senang itu manusia. Tetapi ketika tidak dikendalikan, ini nanti bisa melanggar batas. Ya.
Senang dengan perhiasan, manusiawi. Senang dengan harta banyak, manusiawi. Senang melihat kendaraan yang mapan, manusiawi. Senang melihat rumah yang besar, manusiawi. Tetapi tidak mesti harus. Itu manusiawi. Yang terakhir, 4 perkara yang harus dikendalikan itu adalah al-ghadab, ketika marah. Ketika apa? Ketika marah. Kenapa demikian? Sebab marah itu apabila tidak dikendalikan, disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, kalau marah itu tidak dikendalikan, itu bisa membuat orang terjatuh kepada perkara-perkara haram. Ya, menyeret seseorang terjatuh kepada perkara-perkara. Nah, kalau sudah masuk ke dalam perangkap perkara haram ini, di sini merusak amal-amal kita gara-gara marah. Makanya Imam Ibnu Rajab mengatakan, barang siapa yang marah 1 kali. Coba diperhatikan ini, nanti jadi pengendali kita nanti. Barang siapa yang marah 1 kali tetapi tidak terkendali, ya, maka marah 1 kali itu bisa menghancurkan ibadah selama antara 50 sampai 70 tahun. 1 kali marah yang tidak terkendali. Saya baca awal itu, menurut logika nggak masuk akal. Masa 70 tahun ibadah bisa hancur gara-gara apa? Marah 1 kali. Gak seimbang. Ternyata begitu kita ditunjukkan alasan oleh ulamanya, oleh para imam ini, apa alasannya? Sebab kalau orang sudah marah, nggak terkendali, terjatuh kepada perkara-perkara yang haram, baik itu ucapan maupun perbuatan. Dari ucapan apa? Mencela, menghujat, melaknat. Bisa terjadi apa enggak? Mengutuk, terjadi apa enggak? Mengungkit-ungkit. Ya, menyebut-nyebut kebaikan dan pemberian yang sudah ini merontokkan semua kebaikan kita. Coba dibuka surat Al-Baqarah ayat 264. Ya, surah Al-Baqarah ayat 264. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin, yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Insyaallah. Ungkit-ungkit itu biasanya kapan terjadi? Dalam? Marah boleh enggak? Gak boleh. Sesat sampai. Marah itu boleh. Yang nggak boleh apa? Nuruti karepnya marah. Jadi jangan setiap keinginan marah itu dituruti, karena marah itu punya keinginan banyak macam-macam, mencela, membabi buta, membalas.
Itu kalau dari sisi ucapan. Sisi perbuatan, ketika marah apa yang terjadi biasanya? Memukul, merusak, melempar, puncaknya membunuh. Semua itu terjadi kapan? Ketika marah. Lemari pukul, piring banting, HP lempar. Kapan itu terjadi? Marah. Jadi paham ini? Nah di sini yang kemudian bisa merusak amal yang sudah kita bangun berpuluh-puluh tahun. Bisa rusak gara-gara satu kali marah. Makanya perlu dikendalikan. Nanti kapan-kapan kita khusus membahas masalah marah. Khusus. Apalagi di usia-usia sudah mulai senja, ada yang sudah betul-betul senja. Nah ini kadang-kadang kutuk muring-muring ini kutuk badut mawon. Betul apa enggak ini? Kasih minum kadang-kadang gak suka ngimbangi, ngeluh. Padahal itu pembawaan dimanapun begitu memang. Makanya ada perintah khusus untuk sabar kepada orang tua yang sudah lanjut usia. Ada khusus wasiatnya ini. Kenapa? Karena memang khusus. Karakternya karakter khusus. Baik. Ini poin pertama. Kaidah yang pertama tentang ilmu dan nasihat berkaitan dengan bahwa di dalam diri manusia itu terdapat nafsu dan terdapat keinginan. Jadi yang bisa mengendalikan nafsu dan keinginan apa tadi? Ilmu dan nasihat. Poin pertama. Kaidah yang kedua, mengapa ilmu dan nasihat dibutuhkan dan sangat penting bagi kita dan wajib bagi kita mencarinya. Yang kedua, karena manusia memiliki tabiat dasar al-ghaflah, kelalaian. Ya, karena salah satu tabiat dasar manusia adalah lalai. Obat lalai apa? Nasihat. Obatnya orang-orang lalai adalah nasihat. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang berbahagia, kelalaian itu merupakan bagian sifat yang tidak terpisah dari manusia. Saya ulangi, kelalaian, sifat lalai itu salah satu sifat yang tidak akan terpisah dari manusia. Kenapa? Karena dengan sifat itulah seseorang disebut al-insan. Apa al-insan artinya? Manusia. Al-insan itu kalau tulisan bahasa Arab diambil dari kata dasar nasyun. Nasyun artinya apa? Lupa. Nasyun artinya apa? Lupa. Tak bilangin dulu Pak. Jadi kan buat nyakal. Nasyunlah tansa, jangan lupa utangmu. Jangan lupa kredit kan gitu. Latansa. Dari kata-kata apa? Nasyun. Mari kita lihat surat 20 115. Surat apa? Toha 115. Awal mula kelalaian. Awal mula peristiwa kelalaian. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di ayat 115 surat 20, walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Ya. Dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa, dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya. Siapa pelaku pelupa pertama? Ada dua tafsir. Tafsir pertama, Rasulullah SAW menyebutkan yang dinukil di dalam tafsir Al-Qurtubi. Di dalam tafsir
Al-Qurtubi. Ketika Rasulullah menjelaskan ayat ini, fanasiya Adam, maka Nabi menyebutkan fanasiya ibnu Adam. Nabi Adam lupa, maka anak-anak Nabi Adam pun lupa. Berangkat ke masjid sandal jelek, pulang sandal bagus karena lupa. Kalau itu bukan sandalnya. Pulang pabrik gojek ke wanita, lupa kalau itu bukan istrinya. Fanasiya Adam. Fanasiya Adam. Nabi Adam lupa, kata Rasulullah. Maka anak-anak Nabi Adam pun lupa. Sebab lupa itu apa? Walam najid lahu azma. Kurangnya kemauan untuk menjaga amanah. Lemahnya dalam menjaga amanah. Ini tafsir yang pertama, kata Nabi. Nabi Adam lupa, maka anak-anak Adam pun lupa. Tafsir yang kedua, sahabat Abdullah ibnu Abbas menyatakan, fanasiya Adam wasumiyal insan. Nabi Adam lupa, maka dinamakanlah dia al-insan. Apa al-insan tadi? Dari kata dasar apa? Makanya lalai dengan manusia tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Nah, cuma permasalahannya, lalai itu ada dua. Satu, lalai karena memang tabiat dasar, yang itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Ya, seperti orang berpuasa lupa kalau dia puasa, lalu dia makan minum dia. Boleh dilanjutkan atau batalkan? Boleh dilanjut. Kenapa? Karena lupa. Orang tidak terbiasa sholat akhir waktu, nggak biasa. Kalau hari itu ada udzur, nggak bisa sholat awal waktu, sampai kemudian dia lupa tidak sholat. Dosa apa enggak? Enggak sholat dia. Dosa apa enggak? Dosa apa enggak? Enggak dosa. Kenapa? Karena bukan faktor kesengajaan. Mungkin perjalanan, ya, atau mungkin karena capek kemudian di rumah ketiduran dan betul-betul lupa sampai kiamat. Enggak berdosa dia. Makanya kalau jenengan ingin gak dosa, lupa terus. Nah, itu gak di rumah nanti, tempatnya bukan di rumah. Ambil bojone lali, ambil anaknya lali, ambil omahnya lali. Gak dosa gitu. Obatnya apa kalau gitu? Ilmu dan nasihat. Nah, itu jadi kelalaian yang pertama, lalai yang tidak diancam dengan dosa. Makanya akhir surat Al-Baqarah ada doa, Rabbana la tu'akhidna. Wahai Tuhanku, jangan kau siksa aku karena aku lupa. Ini lupa karena faktor adanya sebab-sebab yang syar'i, dan lalai seperti itu tidak berdosa. Ya. Yang kedua, kelalaian yang diancam dengan dosa. Kenapa? Karena faktor kecerobohan, faktor keteledoran, faktor kesengajaan, faktor ketamaan. Allah katakan alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan, serakahmu kepada dunia menjadikan kamu lalai. Nah, ini lalai yang ancam dengan dosa. Baik. Ustaz, maaf mau tanya Ustaz. Yang tadi nafsu yang dibedakan ada 3 tadi, amarah, bisu. Oh, Masya Allah. Ketiga apa? Ada 3 tadi ya? Iya, yang ketiga. Ini termasuk lupa. Iya.
Yang pertama nafsu apa tadi? Amarah. Amarah bisu. Itu dalilnya surat Yusuf ayat 3. Kemudian yang kedua surat nafsu apa? Lawamah, nafsu yang selalu menyesali. Surat Al-Qiyamah ayat 2. Surat Al-Qiyamah ayat 2. Kemudian yang ketiga adalah nafsu mutmainnah. Yang ketiga apa? Nafsul jiwa yang apa? Mutmainnah, yang tentram, jiwa yang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Surat apa? Al-Quran. Surat Al-Fajr. Saya gak ngantuk Bu. Ini kondisinya bahaya ini. Ya, jenengan mau berangkat makan, kondisi hujan, sini senden, masya Allah. Ini penting doanya jangan sampai keliru. Bismillahirrahmanirrahim wa ahya. Jadi doanya ke sini, Allahumma inna nas'aluka ilman. Jadi jangan begitu duduk langsung Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, berangkat tidur. Nah, dari surat Al-Fajr, surat 89 pada ayat 27. Itu nafsu yang ketiga, sudah ya. Baik. Nah, jadi kaidah yang kedua, kenapa kita butuh ilmu dan nasihat? Karena di dalam diri manusia ada tabiat dasar yang namanya kelalaian. Nah, obatnya lalai adalah ilmu dan nasihat. Makanya kalau ibu-ibu mendapatkan suami yang keliru, jangan marah-marah dulu. Ya, jangan caci maki, diingatkan, karena obatnya itu nasihat. Begitu juga sebaliknya ketika suami mendapatkan istrinya mengalami kesalahan, melakukan kekeliruan, jangan marah dulu, tapi dinasehati, diingatkan, karena obatnya itu adalah nasihat. Baik, kemudian yang ketiga, kaidah yang ketiga, mutiara yang ketiga, kenapa kita butuh ilmu dan nasihat? Dan ini wajib, ya, wajib. Karena manusia di dalam menjalani kehidupan itu mendapatkan al-masail. Manusia di dalam menjalani kehidupannya tidak terlepas dari al-masail, problematika hidup. Masalah-masalah dalam kehidupan itu nggak akan pernah berhenti. Ya, tidak akan pernah sepi, tidak akan pernah terbebas, sudah bisa dipastikan. Baik orang itu berhasil dalam masalah ekonomi atau gagal. Jadi jangan dikira orang yang berhasil itu nggak ada masalah. Ya, jangan dikira orang berhasil dalam ekonomi tidak ada problem. Gak ada ceritanya manusia hidup tanpa problem dan masalah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di hari ini, ada yang gak punya masalah? Ada? Enggak. Ini kelihatan. Urat-urat dari kita itu kelihatan. Kalau kita orang-orang yang banyak masalah. Ya Allah, di mana ceritanya hidup tanpa masalah itu, Pak? Ya, makanya kalau jenengan baru ada masalah, kemudian kami teman-teman mendoakan kita, Facebook, mudah-mudahan habis ini masalah selesai, jenengan dijauhkan dari masalah. Oh, Joko Putih, itu doa kematian. Orang keluar dari masalah apa? Hah? Selama panjenengan saya dengan saya hidup dimanapun, jadi apapun, ini tolong diingat-ingat ya. Hidup dimanapun, jadi apapun, kondisi bagaimanapun,
problem tidak akan lepas dari kehidupan kita. Saya dipahami. Nggak ada satupun orang hidup tanpa problem. Cuma saja permasalahannya ada orang yang bisa ngempet, ada yang enggak. Yang enggak kuat ngempet ya, agak letek-letek kadang digedukin, dasarnya sebelum itu. Mengeluh. Ada yang bisa menyembunyikan. Makanya kalau ada jenengan duduk tenang di luar itu ya, duduk di teras, jenengan lewat terus nyapa. Ngelihat orang duduk begini, kira-kira jenengan batinnya apa? Hah? Ya Allah, nyantai Bu Denge, Bu ngisis batin. Nggak ngerti ini dasarnya belum lah. Kan nggak tahu. Katakan suami istri tengkar di dalam, nggak kuat, akhirnya keluar duduk di teras sampai lewat, dan nggak mungkin mateng-mateng, nggak mungkin. Betul apa enggak Pak? Otomatis jenengan harus memposisikan diri ketika disapa, apalagi dia ngomong agak lama, jenengan posisi jenengan tetap memposisikan sebagai orang yang padahal habis saja bertengkar. Orang menyangka kita gimana? Oh, ya Allah enak Pak, dia ayam-ayam sampai kan nanti ini belum. Makanya cari orang Jawa ini apa? Orang itu salah. Maka si paling enak apa? Nyawa. Saya tanya jenengan, saya tantang sekarang, tak tantang ini sekalian. Hidup model bagaimana, hidup di posisi mana yang jenengan tidak ada masalah. Ya nggak ada, orang nggak punya masalah. Persoalan itu tadi, kita bisa menerima apa? Nah, supaya hati kita bisa lapang di dalam menerima permasalahan, obatnya dua. Apa? Nasihat dan ilmu. Sudah kuncinya di sini kuncinya. Makanya coba apa yang bapak-bapak katakan, kalau jenguk teman-temannya yang dalam keadaan kena musibah, ini kan datang ke sana, bawakan amplop, bawakan kue, bawakan macam-macam. Ini nggak sempurna sebelum Anda titipkan satu kata kepada mereka. Apa? Hafal bisa. Iya apa tidak? Nggak enak, nggak sempurna bawa-bawaan itu. Saya tak parani dulu. Gandanya salah nih Pak, saya sabar. Saya ngomong enak. Nah, karena nasihat, makanya saya sekarang jarang, kalau paling bagus itu Bu, yang sabar itu nggak terasa apa-apa bagi yang dinasihatkan, punya masalah. Pasti hatinya enak sama mesti ngomong. Nah, itu pasti begitu. Wong saya aja, makanya trauma sekarang, nggak pernah saya suruh sabar. Iya, nggak pernah saya suruh sabar. Trauma dicelatu. Wong jamaah. Ibu sakit itu, kita kunjungi, Ustaz, mau nasihatnya Ustaz. Ya Bu, yang harus sabar. Saya ini sakit Ustaz. Langsung kelakep gitu. Ya Allah, enak yang ngomong apa? Saya sakit Ustaz. Ya iya, saya ngancing sabar. Terus Ustaz ngomong, coba Ustaz jadi saya. Ya aku yang ngomong. Oh, saya jadi saya, aku saya tamu loh. Makanya ada cara yang paling bagus. Biasanya kan kita kalau ada orang sakit, kemudian kita telepon, apalagi kalau nggak doyan makan, apalagi kena virus kemarin, kan kita mau motivasi, tapi salah, caranya banyak yang salah. Kak doyan makan wis Mbak, pakson Mbak, enak pakson. Jadi sing loro dipaksa ya apa? Wong tak emplok muntah. Iya apa tidak? Ini caranya kurang pas. Wis gak usah sedih-sedih. Wong loro kok gak sedih. Gak bisa diterima, sulit. Gak apa-apa sedih, sedih Mbak, gak apa-apa. Jadi sakit, cuma jangan gitu. Itu malah longgar artinya. Makanya kongkonan sedih gak apa-apa. Suruh, sampai sedih Mbak, gak apa-apa. Cuma jangan longgar malah dia. Iya.
Nggak apa-apa mbak, sampai sedih nggak apa, nangis so nggak apa-apa. Kau coba tetap. Dan jangan nangis nggak apa-apa. Suami meninggal tak ditangisi gimana? Sampai senyum malah jadi fitnah. Lah iya bener. Karena bojone sing lanang mati. Hehe. Tapi curigai takut. Dia cocok duit pil ini. Itu manusia, dia sedih nggak apa-apa, dilarang, jangan dilarang orang sedih. Nangis jangan dilarang. Ya, ada banyak kalau kita punya kasus karena kita nampung masalah-masalah jamaah. Jamaah, bun, apa bu, masalahnya apa? Ya Ustaz. Sulit ceritain. Enaknya dari mana? Nggak tahu saya. Karena saya nggak punya masalah. Yang tahu masalah, jenengan. Masalahnya ruwet Ustaz. Dia sampai nunggu sisi tengah-tengah sih. Kira-kira enaknya mulai teko tak enteni. Tali. Bingung Ustaz, des gacokan. Jadi kalau saya ngundang orang punya masalah itu sumpah saya. Ajak ngobrol setengah jam tuntas selesai karena sudah punya ilmunya. Punya ilmu itu. Ruwetnya kehidupan, problematika kehidupan itu hanya dihadapi dengan dua hal. Obatnya itu dua, solusinya dua. Apa yang pertama? Nasihat. Dengan catatan nasihatnya tepat. Ya, orang sedih jangan dilarang. Orang sumpah jangan dilarang. Kasih sumpah, kasih waktu untuk sumpah. Tidak apa-apa. Yang penting jangan melebihi batas. Kuncinya dua. Nah, kenapa kok ilmu? Ilmu itu menjadikan wacana itu luas. Kalau wacana luas, pemikiran luas, jiwa pun menjadi luas. Anda lihat dokter melihat pasien separah apapun, kondisinya bagaimana? Tenang. Tenang. Saya melaporkan tetangga saya karena saya nunggu orang sakit waktu itu. Dari mulai pagi sampai zuhur itu nggak bisa muntah, nggak bisa dahak, nggak bisa kentut, nggak bisa berak. Jadi munting pak. Mulai pagi sampai jam 10. Pas hari Ahad begini. Nanti dokter jaganya nggak ada. Nanti dokter jaganya datangnya siang jam 12 baru datang. Begitu dokter datang, kita langsung jemput. Ada apa mas ini pak? Pasien ini yang kenapa? Munting-munting, tenang. Dokternya nggak ikut bingung. Nggak ikut panik. Kenapa? Kenapa? Karena punya ilmu. Begitu diperiksa, yang dicek biasa kita yang menghadapi mulai pagi ini kita kan dilabur ropok enak gitu. Ada yang di PPO, Pak Pungson tambah gak karu-karuan. Karena nggak punya ilmu. Begitu diperiksa sama dokter bilang sama perawat, mas ambilkan selang 1 meter. Ambilkan selang 1 meter. Dimasukkan ke hidungnya, ditarik keluar hitam, selesai. Tentunya tenang sekali. Nah, ketenangan ini yang merupakan bagian dari buahnya ilmu. Makanya orang tua ketika menghadapi problematika hidup anak-anaknya, dia dengan tenang. Karena sudah pengalaman, mengetahui tentang definisi kehidupan. Makanya kalau panjenengan dengan saya mengerti tentang kehidupan, tidak akan panik dengan problematika kehidupan. Panik-paniknya masalahnya. Kenapa? Karena setiap langkah, setiap kaki melangkah, di situ pasti akan ada ujian. Diingat ini. Jadi nanti kalau nggak enak dengan masyarakat, jangan gupu pindah tempat, jangan. Ayo ya agak kerasan dengan tetangga sini. Di sana kayaknya enak, kayaknya. Begitu masuk, waduh hai, pindah nanti mana saja. Jadi ketidakcocokan itu belum tentu harus menjadikan buyarnya permasalahan. Ini yang ketiga. Kenapa kita butuh ilmu dan nasihat? Kenapa tadi? Karena dalam kehidupan manusia tidak lepas dari masalah itu. Problematika itu nggak akan pernah sepi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat 90 pada ayat 4.
Laqad khalaqnal insana fi kabad. Surat apa ini? Al-Balad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Ya, susah payah. Problem, masalah kehidupan. Yang keempat, mengapa kita membutuhkan ilmu dan nasihat dan wajib mendapatkannya? Li'annal qalba mutaqallib, karena sesungguhnya hati itu berubah-ubah. Hati tidak menetap dalam satu keadaan. Ya. Karena hati tidak pernah menetap dalam satu keadaan. Hati itu berubah. Sebagaimana namanya al-qalbu. Kenapa sumiya lil qalb? Ketika Nabi ditanya, ya Rasul, kenapa hati disebut qalb? Kenapa hati itu disebut qalbu? Li'annal qalba yataqallabu. Karena hati itu berubah, berputar hati itu. Makanya Nabi SAW menyebutkan, ya, perumpamaan sifatnya hati itu seperti daun yang tergantung di atas ranting, kemudian ditiup oleh angin. Pripun? Daun tergantung di atas dahan, kemudian ditiup oleh angin. Makanya kita doa kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai yang ini buktinya kita ilmu dan nasihat itu karena hati tidak pernah menetap. Nah, sedangkan agama kita memerintahkan kita untuk istiqomah di dalam ibadah ini. Ya, agama kita menganjurkan kita supaya sementara mungkin nggak istiqomah sementara kita dihadapkan oleh permasalahan yang banyak. Dalam di sini terjadi perkongsian. Ingin hati itu istiqomah, tapi problematikanya bagaimana? Nah, itu nanti tinggal ngeraciknya dengan ilmu, kembali kepada ilmu. Yang terakhir, jadi hati itu tidak pernah menetap. Hati tidak pernah rasa yang kita rasakan tidak pernah menetap. Tidak pernah menetap. Ya. Senang tidak pernah menetap. Iman berubah. Iman tidak menetap. Yazidu wa yanqus, kata para ulama. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Beda kondisinya, tidak sama. Makanya ibadah di dalam Islam itu yang paling sulit itu ada 3, Pak. Ibadah di dalam Islam yang paling sulit itu ada 3. Yang pertama al-ikhlas. Ya, ikhlas itu ibadah yang paling sulit, yang luar biasa. Yang kedua apa? As-sabr. Sabar itu ibadah yang paling sulit. Makanya Nabi mengatakan as-sabru diya, sabar itu sinar. Kenapa dikatakan sinar? Karena ada rasa panasnya. Orang tempat sabar itu terasa panas di dada. Panas. Ya. Yang ketiga apa? Istiqomah. Ikhlas, sabar, istiqomah. Itu ibadah yang paling berat di dalam agama. Nah, sedangkan tadi kita sudah berbicara di awal, ada masalah-masalah, hati pun berubah-ubah, iman pun berubah-ubah, turun naik.
dan di hadapan kita banyak ujian-ujian, bagaimana bisa istiqomah? Manajemennya ada dua. Satu, motivasi dan nasihat. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang terakhir, mengapa ilmu dan nasihat itu sangat penting dan wajib untuk kita cari? Karena ilmu dan nasihat itu adalah makanannya hati, konsumsinya jiwa. Hati dan badan kita sebenarnya sama, butuh konsumsi, butuh makanan. Seperti badan kita kalau nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, terasa ribut, lemes. Dia badan lemes, lemah, tubuh kita lemah. Ya, lemah. Nanti kalau udah lemah, tidak bisa melakukan banyak aktivitas. Hati pun juga demikian. Hati itu kalau nggak dikasih konsumsi, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, hati pun menjadi lemas, lemah. Nah, lemahnya hati ditandai apa? Munculnya sifat malas, menunda-nunda amal. Itu tanda-tanda lemahnya hati. Makanya obatnya ilmu dan nasihat. Ilmu itu ibarat roh. Nabi SAW menggambarkan ilmu ibarat air, hati ibarat tanah. Ilmu ibarat air, hati ibarat tanah. Kebutuhan hati terhadap ilmu seperti butuhnya tanah dengan air. Saya ulangi, kebutuhan ilmu, kebutuhan hati kepada ilmu seperti butuhnya apa tadi? Tanah terhadap air. Kalau tanah itu lama tidak terkena air, kering, tandus, keras, mati. Hati manusia pun demikian. Kalau hati tidak disentuh ilmu, hati tidak disentuh nasihat, maka hati itu akan kering, kemudian keras, kemudian mati. Tidak ada tanda-tanda ingin masuk surga, gak ada. Tertarik kepada pahala, gak. Takut dengan neraka pun hilang. Ini tanda-tanda hati yang sudah mulai mengalami kematian. Dibuka surat 57 ayat 16 dan 17. Iya, surat 57, surat apa? Al-Hadid. Iya, surat Al-Hadid ayat berapa tadi? 16 sampai 7. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl faqala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Iya. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Insyaallah. Jadi hati kalau sudah lama tidak kena nasihat, hati kalau sudah lama tidak tersentuh ilmu, itu akan menjadi keras. Keras hati. Nah, kalau sudah keras, wa katsirun minhum fasikun, maka kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang fasik. Apa itu fasik? Yakhruju minat ta'ah, keluar dari
keluar dari ketaatan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini 5 kaidah, 5 mutiara penting di dalam ilmu dan nasihat. Mengapa kita harus mencari ilmu dan wajib mendapatkan nasihat. Ada 5 dasar tadi. Yang pertama, kenapa? Apa sebabnya? Karena di dalam diri manusia terdapat nafsu dan keinginan. Dasar yang kedua, kaidah yang kedua. Karena di dalam diri manusia terdapat tabiat dasar, yaitu sifat lalai. Ya, adapun obat dari kelalaian adalah ilmu dan nasihat. Kaidah yang ketiga, dalam menjalani kehidupan manusia tidak lepas dari yang namanya masalah, tidak pernah lepas dari masalah. Maka obat dari menghadapi masalah adalah ilmu dan nasihat. Ilmu dan nasihat. Yang keempat, karena kondisi hati itu tidak pernah menetap, hati berubah-ubah. Sementara agama kita menuntut kita untuk istiqomah. Maka tidak ada jalan lain, harus menempuh jalan istiqomah itu dengan perjuangan dan ikhtiar. Salah satu yang bisa memotivasi hati berdiri tegak di atas kebenaran dan ketaatan tidak lain adalah ilmu dan nasihat. Yang terakhir, ilmu adalah makanannya hati. Baik, ada pertanyaan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, mungkin karena usia, kadang-kadang saya pun dalam sholat itu kadang lupa rakaat. Itu bagaimana caranya, Ustaz? Iya, betul. Kadang saya lupa, saya udah rakaat 4 atau baru 3 gitu. Caranya Iya. bagaimana? Jadi kalau ibu menghadapi begini, ibu ambil yang paling ibu yakini. Ibu yakin berapa? Gitu ya. Kalau yakin 3, 3. Jadi tinggal nambah 1, ya kan? Nah kalau yakin 4, 4. Jadi ambil yang paling apa? Diyakini. Nah kalau sekiranya tadi kok ragu-ragunya kuat, kok saya ragu-ragu, ambil yang paling Anda yakini. Setelah itu nanti akhir sebelum salam itu ibu sujud sahwi. Ambil yang Anda yakini. Jelas ya? Ya itu silakan. Bagaimana caranya Ustaz kita itu agar tidak terjebak hanya bisa memberi nasihat tapi lupa bahwa kita sendiri kadang juga Iya. banyak kesalahan. Iya. Jadi begini Bu ya. Ada satu ayat ada 2 ayat ya yang mengingatkan kita tentang masalah itu. Yang pertama kita lihat di dalam surat As-Saff ayat 2. Surat As-Saff ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya, mengapa engkau mengucapkan apa yang tidak kamu amalkan? Ya, ini harus kita ingat. Ini yang pertama. Jadi kalau kita mengingatkan sesuatu, maka kita dituntut untuk melakukan sesuatu selama apa yang disampaikan itu adalah masuk dalam apa yang dia mampu. Contoh begini, jadi nggak setiap orang yang nggak mampu nggak boleh disampaikan, bukan. Contohnya ada seorang ustadznya dalam keadaan fakir, ya, ustadznya dalam keadaan fakir, ustadznya du'afa, katakan demikian. Boleh nggak mengajarkan untuk mengajarkan tentang ibadah kurban, sementara ustadznya sendiri nggak tahu kurban karena nggak ada duit memang. Paham ya maksudnya? Atau menganjurkan orang untuk bersedekah padahal ustadznya sendiri dalam keadaan du'afa. Maka yang demikian tidak mengapa disampaikan, walaupun dia tidak mengamal. Nah, tidak mengamalkannya itu karena ada faktor syar'i. Jelas ya? Dan jamaahnya diasuh untuk haji. Ayo kita haji, ibu yang tidak punya duit haji, walaupun ustadznya nggak budal-budal. Kenapa? Karena memang tidak mampu. Maka menyampaikan, memerintahkan yang baik dalam hal ini maka tidak dilarang.
Jelas ya? Tapi kalau kita punya, kemudian kita menyuruh orang sodako sementara kita tidak sodako, nah ini kekeliruan yang besar kita. Jelas ya? Nah, lalu bagaimana supaya kita tidak terjebak pada perbuatan ini? Tidak terjebak pada perbuatan ini. Pertama, banyak istighfar. Perbanyak banyak istighfar. Kenapa? Karena ini merupakan bagian aib kita dan harus kita sadari itu aib. Yang pertama, perbanyak istighfar. Yang kedua, minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah agar diberikan kemampuan hati untuk melakukan amalan. Agar diberi kemampuan untuk melakukan suatu amalan. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah berusaha untuk mencari sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang konsen, yang serius di dalam beragama. Karena ada sebagian orang itu ngaji ini semangat tuh, semua ngaji. Wah yang ngamal nggak semangat. Ya kajian-kajian rutin, hadir. Sementara di rumah sendiri kosong dia, sholat sunnah malas, baca Quran malas. Lain termasuk orang yang kurang baik. Nah kalau kita berteman dengan orang seperti ini, artinya yang dimaksud teman akrab ya. Ya, jangan teman-teman akrab seperti ini, itu pasti hasilnya nggak bagus nanti. Karena teman itu nggak jauh dari temannya. Jelas ya? Jadi kalau kita kumpul dengan orang-orang yang serius, yang semangat di dalam ibadah, insya Allah akan terbawa ke sana. Jelas ya? Ya bukan berarti mutus sama sekali nggak bersahabat, bukan. Karena kita tidak mungkin bisa melepaskan diri dari masyarakat, karena kita diciptakan sebagai makhluk sosial dan kita harus interaksi dengan lingkungan. Cuma saja orang-orang yang kurang baik tadi itu tidak dijadikan teman akrab, itu aja. Jelas ya? Nah itu insya Allah nanti akan membantu kita di dalam konsekuensi dari apa yang kita sampaikan. Jelas ya? Nah seperti ibu-ibu nyuruh anak-anak, ayo mandi. Ibu-ibu harus mandi dulu dong. Ya masa dia sendiri belum mandi, anak itu ubrak-ubrak mandi sama dengan kita. Karena punya HP, share itu ya, suka nge-share apa, di-share gitu kan. Ada bagus nasihat pagi-pagi. Nah, sudahkah kita pikir pagi petang, hendaknya kita sholat duha, waktunya lengkap untuk sholat duha dan untuk mendapat doa malaikat untuk bersedekah di pagi hari. Nah, kalau jenengan WA seperti ini di-share, jenengan harus bersih, wis mari duha, wis mari zikir, wis mari sedekah. Masa mencet rentes WA kan ini nggak cocok. Paham ini? Ustaz, apakah yang dimaksud dengan bid'ah? Ini pertanyaan menukik nih. Ya. Bid'ah itu dari kalimat muhdas, perkara baru dalam agama. Perkara baru dalam agama. Di mana Nabi SAW tidak mengamalkan dan sahabat-sahabat juga tidak mengamalkan dalam urusan agama. Karena Nabi diutus untuk urusan agama, tidak untuk urusan dunia, materi tidak. Jelas ya? Sampai ini penting soalnya nanti banyak orang menafsirkan bid'ah itu dicampur antara urusan agama dengan materi. Mik ini urusan agama bukan? Bukan. Kacamata? Bukan. Saya ngaji nggak pakai kacamata nggak dosa saya. Tapi kasok moco. Beneran bu. Ya. Tapi alhamdulillah dengan duit tidak buta huruf. Selalu bisa baca. Paham ya? Meja, gelas, ini bukan agama ini. Cuma saja dengan mic itu membantu. Ini sarana bukan agama. Saya ngaji pakai mic nggak dapat pahalanya sama. Pakai mic afdol dapat pahalanya melipat, enggak sama. Cuma agak ngotot gitu. Iya kan?
Nah, jadi itu aja lampu, kipas. Ini bukan urusan ngaji, nggak pakai kipas nggak apa-apa ya, cuma ongkep ngoten mawon. Jelas? Nah, jadi ini bukan urusan. Nah, yang perkara baru-baru dalam ibadah, ya, yang Nabi tidak mengajarkan, padahal tidak ada alasan bagi Nabi untuk tidak mengamalkan. Nah, itu yang dimaksud dengan bid'ah. Perkara baru yang Nabi dan sahabat-sahabatnya tidak mengamalkannya. Nah. Kemudian yang kedua disebut syubhat. Apa sih syubhat itu? Makna syubhat sendiri itu remeng-remeng. Apa? Remeng-remeng antara iya dan tidak. Tak kasih contohnya. Ada hadis ketika Nabi ditanya tentang puasa Senin. Puasa Senin. Ya Rasulullah, Anda kok Senin puasa? Nabi mengatakan apa? Itu hari kelahiran. Akhirnya ada sebagian kaum muslimin ya mengambil dalil bahwa Nabi puasa itu bukan karena Seninnya, tapi hari sehingga kalau Anda itu hari kelahirannya Selasa, tidak perlu puasa Senin. Puasanya Selasa. Jadi Selasa, Kemis. Nek poso Senin, Kemis. Nek sampean lahir Rebo, ya posone Kemis. Nek sampean lahir Kemis, ya Kemis. Ada dalil? Ada, tapi bukan begitu pemahamannya. Sakit dipahami? Dalilnya ada apa enggak? Ada, tapi gak ngono pemaham. Imam 4 itu nggak ada yang memahami begitu itu. Yang disunahkan itu Senin, Kemis lahir, mau poahe, mau Kemis, mau Jumat, mau Sabtu, mau Minggu, posone tetap. Itu pendapat Imam 4 ini, gitu loh. Saya ngomong begini karena ada kasus di Surabaya, ada jamaah saya kerja di Pemprov sana. Ustaz, saya kemarin itu diajak makan sama teman pas hari Senin itu. Saya diajak makan, tak jawab, aku puasa. Kata teman saya, poso apa? Ya poso Senin, poso apa? Mati Senin. Gak ono poso Senin itu. Lho apa? Ono iki poso hari kelahiran. Dulu hadisnya. Ya benar memang hadis itu punya begitu. Tapi pengertiannya tidak begitu. Sahabat-sahabat yang mulia dari sekian ratus ribu sahabat, tidak satu pun memahami begitu. Jelas ya? Nah ini namanya apa? Syubhat. Ada dalil tapi disalah artikan. Itu namanya syubhat. Jadi katakan apa? Iya. Satu sisi iya, tapi sisi yang lain enggak. Maka ingatan itu lebih hati-hati lagi. Banyak sebenarnya kasus-kasus masalah syubhat. Nanti kalau bisa saya sarankan jenengan ngaji Quran dan sunnah dulu dengan tafsir-tafsir yang bisa dipertanggungjawabkan dulu. Ya, artinya ada tafsir-tafsir apa? Oh Ibnu Katsir, oh ada dasarnya. Gitu loh. Ya, tafsir mimpi jangan. Ya, ada tafsir. Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup? Ya baik, alhamdulillah. Anda tidak bertanya itu rezeki bagi saya. Karena meringankan beban saya. Jadi jangan dapat pahala, jangan tidak bertanya. Baik, kita cukupkan sampai di sini, insyaallah. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas menjadi motivasi bagi kita untuk semakin memperbaiki diri, bahwa pentingnya ilmu dan nasihat itu dalam kehidupan tidak bisa ditinggalkan. Itu harga mati bagi kita. Jadi jangan sampai kita meninggalkan ilmu dan nasihat. Bahaya sekali. Ya, jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu satu misal kok kurang seneng dengan nasihat, nanti kalau punya cucu nggak kena diatur, ojo dimarahi. Kalau punya cucu punyanya dinasihati nggak bisa, jangan marahi. Kenapa? Ono sing di. Paham ya? Kalau sampai dari kali kalau nggak nasihat itu cikut di, amit.
Malah gak dinasihati aku, nurun sopo lah. Baik, saya rasa cukup sampai di sana. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.